Ibu juga terlihat terkejut. Tidak ada yang menyangka Mas Ega yang biasanya seorang yang lembut dan pendiam tiba-tiba berubah menyeramkan seperti ini. Auranya dingin, begitu menusuk dari tatapan Mas Ega yang terus menatap ibu. Mbak Fitri, Dinda, dan juga Mas Farhan secara bergantian. Mereka sudah berkumpul sejak tadi ketika mendengar ibu dan aku bertengkar. Bapak juga berdiri di ujung sana sambil memegangi dadanya. Tapi ibu bisa mengendalikan rasa terkejutnya dan melotot ke arah Mas Ega. "Berani sekali kamu membentak ibu mertuamu, Ega. Kamu kurang ajar, tidak bisa menghormati mertua," tuding ibu. "Ibu yang tidak bisa dihormati," jawab Mas Ega, masih dengan suara yang cukup keras. "Selama ini aku diam saat kalian menghinaku, menertawakan aku, dan bahkan merendahkan aku. Itu karena aku menghargai kalian. Tapi aku punya batas kesabaran. Kalian sudah terlalu sering menyakiti istriku, dan aku tidak terima ibu melarang istriku hamil dan hendak menyakiti fisiknya. Dengar baik-baik kalian." Mas Ega menuding satu persatu dari mereka selain bapak. "Ibu dengar baik-baik. Wulan adalah istriku. Aku yang bertanggung jawab sepenuhnya. Mau dia hamil atau tidak, itu urusan kami. Satu lagi, jika ibu keberatan kami ada di sini, maka malam ini juga aku akan membawa Wulan keluar dari rumah ini. Tenang saja, baik aku maupun Wulan tidak akan menyusahkan kalian lagi." Selesai berkata demikian, Mas Ega langsung mengangkat tubuhku dan membawa aku ke kamar. Aku sempat melirik wajah mereka yang terbengong-bengong. Sampai di kamar, Mas Ega menurunkan aku. "Kita pergi dari sini ya." Mas Ega mencium keningku sambil menggenggam tanganku, menunggu jawaban dariku. Aku hanya mengangguk, masih sambil menangis. "Baiklah, jangan menangis lagi. Kamu tenang aja, Wulan. Aku tidak akan membiarkan kamu susah maupun sedih. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu lagi." "Tapi kita mau kemana, Mas? Ini juga sudah malam," tanyaku. Bukannya ragu, tapi ini memang sudah malam. Namun hatiku sudah benar-benar yakin ingin keluar dari rumah neraka ini. "Kemana saja?" "Kemana saja kamu mau kan?" tanya Mas Ega. "Iya Mas, aku mau," jawabku kali ini dengan mantap. "Kalau ke kolong jembatan, bagaimana? Kamu mau?" "Iya Mas, mau. Asal kita berdua dan bisa keluar dari sini," aku kembali menjawab mantap. "Baiklah, kita cari kolong jembatan yang lebar. Kamu jangan menangis lagi," ucap Mas Ega menghapus air mataku. Aku mengangguk dan menenangkan diriku dulu. "Ayo, mumpung belum terlalu malam," ajak Mas Ega. "Iya Mas, aku beres-beres sebentar." Aku berdiri hendak membereskan pakaian kami, tapi Mas Ega mencegahnya. "Tidak usah membawa apapun dari sini." "Iya aku tahu, cuma pakaian kita saja." "Tidak usah," jawab Mas Ega. "Loh, nanti kita gantinya bagaimana?" "Itu gampang, aku beli nanti, setoko-tokonya bila perlu." Aku sebenarnya ingin tertawa. Bisa-bisanya Mas Ega melawak di saat seperti ini. Tapi aku tahu jika Mas Ega sedang dalam keadaan emosi, jadi aku mengiyakan saja. Aku hanya meraih ponsel dan dompetku, karena masih ada sisa uang cukup lumayan dari pemberian Mas Ega tadi pagi. "Aku bawa bantal saja ya, untuk tidur kita di sana." Aku mengambil satu bantal, tapi Mas Ega merebutnya dan membuangnya sembarangan. "Jangan Wulan." "Hehe, kalau begitu selimut saja ya, biar tidak kedinginan," rengekku. Tapi lagi-lagi Mas Ega merebutnya dan membuangnya ke lantai, lalu menendangnya. "Selimut dekil saja, nanti cari yang baru." Mas Ega membuka pintu. "Ayo." Dan akhirnya kami melangkah keluar tanpa membawa apapun dari rumah ini. Aku memasrahkan diri kami pada Yang Maha Kuasa saja. Aku mencoba mempercayakan semuanya pada Mas Ega. Kami melangkah keluar rumah tanpa berpamitan dengan siapapun. Tadinya aku mencari keberadaan Bapak, tapi karena Bapak tidak terlihat, aku melanjutkan langkahku, menyusul kaki Mas Ega. Tentu saja, langkah kami diikuti mata-mata mereka. Mereka terdengar berbisik membicarakan kami. Aku tidak mendengarnya dengan jelas,
karena Mas Ega segera menarik tanganku agar lebih cepat. Mas Ega menghidupkan motor bututnya dan menyuruhku untuk naik. "Pegangan yang erat ya," ucapnya sebelum menjalankan motor. Suara dari knalpot motor Mas Ega memecahkan kesunyian malam dan menembus remang-remang lampu jalan. Entah Mas Ega mau membawaku kemana. Aku hanya diam dan belum sempat bertanya, karena suara motornya yang begitu bising tidak memungkinkan juga untuk aku bertanya. Setelah sudah sangat jauh kami meninggalkan rumah ibu, tiba-tiba saja di tengah jalan motor Mas Ega mogok. "Wulan, turun dulu sebentar ya." Aku pun mengikuti perintah Mas Ega. Mas Ega berusaha menghidupkan motornya. Berkali-kali mencoba, namun motor itu belum juga hidup. Aku mulai khawatir, mana jalannya terlihat sangat sepi. "Mas, motornya tetap tidak bisa hidup ya? Sepertinya ada yang rusak." Aku jadi semakin khawatir. "Kita tuntun saja yuk Mas. Kita jalan pelan-pelan," usulku. Tidak usah," Mas Ega menolak. "Terus bagaimana? Ini sudah malam loh Mas. Aku takut." "Jangan takut, kan ada aku. Tunggu sebentar." Dengan satu tangan mendekapku, satu tangannya lagi mengambil ponsel. Sepertinya dia mau menelpon seseorang. "Jemput kami di gang." Dia menyebutkan gang jalan tempat kami berdiri ini. Hanya begitu saja dia berbicara dengan HP. Kemudian dia masukkan kembali ke dalam kantongnya. "Ayo duduk dulu di sini." Mas Ega menyuruhku duduk di atas motor, dan dia menjagaku dengan setia. Aku tidak tahu dan tidak bertanya siapa yang dia hubungin tadi, tapi aku sudah bisa menebak jika dia menghubungi salah satu temannya dan meminta bantuan. Hatiku jadi sedikit tenang. Tidak lama kemudian, aku melihat ada sebuah mobil mewah warna putih dari arah sana. Kupikir mobil itu hanya melintas saja, tetapi mobil itu semakin pelan dan berhenti di dekat kami. Aku sempat terkejut dan takut. Aku melihat seorang pria keluar dari mobil itu. "Tuan, mari." Pria itu membuka pintu belakang. Mas Ega menuntunku. "Ayo Wulan, kita naik mobil ini." "Kita naik mobil ini?" tanyaku dengan sangat heran. "Iya, dia memang menjemput kita. Ayo." Mas Ega menyuruhku masuk duluan, kemudian dia menyusul. Pria yang tadi juga sudah masuk ke dalam dan menghidupkan mobil. "Kita mau kemana Tuan?" terdengar pria itu bertanya. "Ke apartemen," jawab Mas Ega. "Tuan, apartemen?" Aku seketika menoleh pada Mas Ega. "Kita mau ke apartemen? Apartemen siapa Mas?" tanyaku sedikit heran. "Bos." Hanya itu jawaban Mas Ega. "Dia siapa? Kok panggil Tuan?" Aku kembali bertanya, masih dengan rasa heran. "Dia sekretarisku." Mataku langsung melotot. "Apa? Maksudku dia sopir sekretaris bos. Biasa antar jemput." Begitu Mas Ega menjawab. "Oh," aku langsung mendengus kasar. Hampir saja aku jantung. Kukira aku sedang berada di dunia novel. Suami dadakanku ternyata bos. Novel romantis baru yang akhir-akhir ini selalu aku baca. Mendadak menikah. Dikira si pria itu orang biasa saja. Ternyata bos. Aku jadi sering ikut terbuai hayalan. Andai saja yang di dalam novel itu aku. Apalagi sifat Mas Ega pendiam dan terkesan tertutup dengan asal-usulnya. Aku sempat menaruh curiga. Jangan-jangan suamiku juga orang kaya. Jangan-jangan suamiku adalah seorang CEO yang sedang menyamar. Hehe. Aku suka tertawa sendiri. Maaf ya Mas Ega. Aku lalu sadar kalau Mas Ega melebihi segalanya. Melebihi si peran cowok di novel itu. Itu hanya dunia novel. Suamiku di dunia nyata sangat baik, lembut, perhatian, dan lebih tampan daripada mereka-mereka yang cuman ada di dunia novel. Mas Ega, I love you deh. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tegur Mas Ega. Aku langsung tersipu saat tertangkap basah oleh Mas Ega yang sedang senyum-senyum sendiri. Enggak, cuma sedikit senang karena akhirnya bisa keluar dari rumah ibu. Bener senang? Iya, tapi kita juga hanya menumpang loh di sana. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kan sama-sama menumpang.
Setidaknya kita tidak dihina lagi, jawabku. Tapi nanti cuma tidur di teras. Bagaimana? Apa kamu nyaman? Dingin loh di teras. Aku langsung memeluk Mas Ega, menaruh wajahku di dadanya. Kan ada Mas Ega, jadi tetap hangat meskipun di teras. Mas Ega tersenyum, kemudian membalas pelukanku. Aku akan menghangatkanmu, Wulan. Menghangatkan hatimu dan hidupmu.